Assalamualaikum Pak Manam. Waalaikumsalam. Wah Pak Manam memang luar biasa tadi pembicaraan Bapak dengan coaching tadi ya. Iya. Setelah berjalan dengan lancar, bagaimana perasaan Bapak tentang pelaksanaan dari coaching tadi Pak? Begini Pak, setelah melakukan coaching itu saya merasa kompetensi yang saya harapkan dari coach tadi itu sudah bisa tercapai. Saya juga sangat bahagia sudah bisa bercerita banyak dengan coach tadi, dengan coachnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi itu seolah-olah sudah terurai begitu Pak. Baik Pak. Jadi kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi Pak? Iya, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga bisa menggali daripada potensi-potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Baik Pak, berarti sudah tercapai tujuan yang ingin Bapak harapkan ya Pak ya. Kemudian izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika Bapak tadi berbicara. Berdasarkan hasil pengamatan saya, percakapan yang coaching sudah Bapak laksanakan tadi. Yang pertama sudah berjalan dengan baik Pak. Di mana Bapak sudah melakukan percakapan dengan coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bapak dengan coaching tadi juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi tadi. Kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya Pak, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Kemudian Pak, di sini Bapak melakukan dengan yaitu fokus kepada coaching, kemudian sudah melakukan kesadaran penuh dan begitu juga sudah mendengarkan dengan aktif dari Pak. Ya, saya sedang mendengarkan atau senang mendengarkan, kemudian mengucapkan tentunya terima kasih kepada ibaratnya coachnya itu, kemudian atas umpan balik yang telah Bapak berikan juga, saya juga sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini acaranya atau kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat nanti ke kemudian hari Pak. Baik Pak, kira-kira dari sesi coaching tadi, kira-kira apa yang Bapak lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan untuk coaching berikutnya Pak? Jadi berikutnya saya akan melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang terbobot, yang terbuka, supaya bisa menggali daripada potensi-potensi atau cerita-cerita yang bisa nanti memotivasi daripada coach itu sendiri untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya begitu Pak. Baik Pak, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan dengan harapan Bapak nantinya dengan melakukan banyak-banyak praktik coaching Pak. Kemudian kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Kalau untuk saat ini mungkin sampai di situ saja dulu Pak ya, ibaratnya yang bisa nanti saya sampaikan. Kalau nanti ada pertemuan-pertemuan yang lain, kesempatan yang lain, kita biasa juga berharap kepada Bapak kira-kira untuk bisa memberikan supervisi sehingga nanti kalau saya melakukan observasi itu lebih nyaman begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebelum proses melakukan coaching. Apa boleh Pak? Boleh. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching,
coach dan coachingnya kan akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai nanti dengan alur kita atau belum? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot juga sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach? Serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ini. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh kan, Pak? Boleh. Oke. Kompetensi apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama yaitu kompetensi inti, coachingnya antara lain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, kan Pak? Nah, kira-kira nih Pak, indikator pencapaian dari coaching ini apa? Yaitu nantinya setelah proses coaching, saya ingin dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, kemudian untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dihadapinya. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coaching mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik itu terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita mengobrol-ngobrol lagi ya Pak. Terima kasih Bapak Ahmad. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang. Selamat siang Bu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sesuai dengan janji kita yang kemarin, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Oke, kira-kira apa masalah yang mau Pak Ahmad omongin pada sesi kita kali ini? Saya ini merasa sering kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang tertentu. Oh iya, kira-kira bagaimana perasaan Pak Ahmad ketika terjadi hal yang seperti itu? Perasaan saya itu merasa bimbang ya, dimana karena tugas saya itu tidak selesai dengan tepat waktu yang telah ditentukan. Oke, apa harapan dari Pak Ahmad terkait hal tersebut? Harapan saya bagaimana supaya saya ini bisa melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa ada halangan tertentu. Oke, apa saja ya faktor-faktor yang menyebabkan Pak Ahmad sulit membagi waktu? Mungkin saya itu tidak membuat jadwal secara struktur ya Bu, jadi sehingga pelaksanaan tugas saya itu tidak tercapai seperti itu. Oke, menurut Pak Ahmad, gimana sih kategori jadwal yang bagus itu? Rencana saya Bu, saya membuat jadwal ini secara struktur, kemudian memprioritaskan tugas-tugas yang ditemakan yang lebih utama seperti itu. Oke, berarti Pak Ahmad ini kelabakan lah ya untuk menyusun jadwalnya sehari-hari karena mungkin padat ya. Kira-kira kalau misalnya jadwal level yang bagus itu seperti apa? Rencana saya Bu, saya mau mencoba membuat reminder dan mengajak rekan-rekan kerja berkolaborasi untuk membuat jadwal sesuai dengan tugas saya seperti itu. Oke, berarti kalau itu misalnya di skala 10 ya Pak Ahmad ya, kira-kira kondisi Pak Ahmad sekarang berada di skala berapa? Kalau saya perkirakan baru skala 6. Skala 6 ya, berarti masih jauh ya Masih jauh. capaiannya Pak Ahmad ya. Berarti Pak Ahmad ini memang sudah kesulitan kali ya di jadwal tersebut. Kira-kira apa yang bisa Pak Ahmad lakukan untuk mencapai level yang Pak Ahmad inginkan? Tentu saya harus bekerja keras dulu, yang pertama, kemudian tadi seperti saya sampaikan,
berdasarkan tingkat urgensinya. Oke, kira-kira jangka waktunya bagaimana ya Pak Ahmad ya? Saya akan berusaha lebih kurang 1 minggu ini jadwal itu sudah selesai saya buat. Oke, dalam 1 minggu ya. Jadi apa ukuran keberhasilan rencana yang akan Pak Ahmad lakukan ini? Mungkin dengan jadwal yang sudah saya buat secara struktur itu semua tugas saya dapat saya capai tepat dengan waktunya. Oke, berarti ketika tugas Pak Ahmad dilakukan dengan tepat waktu, berarti itu dikatakan sudah berhasil ya Pak Ahmad ya. Jadi untuk mencapai yang tepat waktu itu, apa komitmen yang akan Pak Ahmad lakukan? Tentu saya harus memulai dari awal, Bu. Saya tidak akan menunggu waktu menunda waktu. Saya harus bekerja lebih awal, kemudian menyesuaikan waktu dengan tugas saya di luar daripada tugas yang pokok tadi. Iya, artinya rencana Pak Ahmad ini dengan komitmen dengan tidak menunda waktu, berarti itu Pak Ahmad lakukan dengan cepat ya. Ya, rencananya kapan akan Pak Ahmad laksanakan rencana ini? Insya Allah mulai dari besok sudah saya mulai untuk menyusun jadwal saya tadi. Oke, mulai dari besok ya Pak Ahmad ya, berarti itu sudah dijadwalkan dengan baik ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Ahmad untuk menjaga komitmen ini? Yang bisa mungkin ya pertama saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat atau sejawat saya di sekolah, kemudian membuat masukan juga daripada kepala sekolah. Oke, berarti melibatkan nanti berkolaborasi ya Pak Ahmad ya dengan sejawat, dengan kepala sekolah. Menurut saya itu saya setuju sekali dengan ide Pak Ahmad, karena tanpa berkolaborasi mungkin kita tidak bisa berjalan sendiri ya Pak Ahmad ya. Jadi Pak Ahmad, karena sesi kita pada saat ini sudah di penghujung waktu, apa yang Pak Ahmad dapatkan di ujung sesi pembicaraan kita ini pada hari ini? Yang pertama saya mendapat yang itu semangat ya untuk melakukan tadi yaitu membaca jadwal itu. Kemudian banyak ide-ide yang dapat saya dapatkan dari Ibu, sehingga saya yakin bahwa jadwal saya akan selesai pada waktunya. Oke, jadi Pak Ahmad, apa yang Pak Ahmad utarakan semua itu sangat bagus sekali. Jadi semoga dilaksanakan secepatnya Pak Ahmad ya. Mungkin sesi kita pada hari ini sudah cukup sekian ya, karena waktu juga sudah beberapa menit berjalan. Jadi Pak Ahmad, kita akan bertemu lagi di ujung besok-besok. Ketika kita bertemu nanti kita akan berkomunikasi lagi, bercerita lagi tentang hal-hal yang